Selamat pagi dan kembali lagi bersama Pak Grand. Mari kita bahas market ya. Harga emas sekarang berada di 2045 ya penutupan. Dan kita bisa lihat ya, setelah semalam NMV datanya bagus, sempat didorong ke bawah ya. Setelah dia mendekati support di sini ya, ternyata tidak bisa penutupan, langsung ada rejection, penuh harga langsung dorong ke atas, habis itu tutupnya doji ya, doji hammer gitu. Setelah itu didorong ke atas, uji lagi supply ya, sempat uji supply tapi tidak tutup. Setelah news ternyata hasilnya negatif, membuat emas naik tinggi lagi dan memasuki supply kedua, hanya sekitar 63, habis itu didorong ke bawah karena masih momentum kuat, jadi masih belum bisa untuk naik tinggi, jadi naiknya masih terbatas ya. Jadi kita sempat bahas kalau dia sempat naik sini ada potensi cari sell zona supply yang besar. Kalau kalian ada sell berarti udah lumayan juga dapat ya, sekitar 200 pip juga dapatnya nih. Kalau TP di bawah sini ya juga lebih juga ya. Di sini nggak jadi dapat karena tidak tutup ya. Setelah NNP ya, dia cuma dapat di sini dia melewati tapi tidak tutup juga ya. Harga emas pulih dengan tajam karena para investor mengabaikan data kerja ASN lebih baik ya. Mereka mengabaikan walaupun datanya bagus ya. Apalagi tingkat penganggurannya tetap stabil di 3,7% ya. Jadi prospek ekonomi AS yang kuat telah memangkas prospek penurunan suku bunga The Fed bulan Maret ya. Jadi ekonominya kuat, jadi The Fed pasti bertahan lagi suku bunga, jadi gak ada namanya turun suku bunga. Jadi untuk semalam penutupan juga tetap momentum sell ya, tetap kekuatan sell lagi, jadi belum ada namanya bullish, belum ada, masih ada tekanan seller lagi ya. Jadi selanjutnya baru kita akan bahas ya arahnya ke mana. Jadi ini sudah selesai, jadi tinggal dihapus lagi ya. Jadi semalam cuma main atas supply, bawah demand sini. Oke, jadi ini sudah selesai, jadi cari baru. Kalau kita lihat dari gini, ini dia kasih gambaran bahwa di sini ada pola ya. Gini apa salah? Apakah cocok? Nah, ternyata cocok begini. Ya. Oke, dia kasih gambaran begini. Ya. Artinya ini posisinya downtrend ya. Posisinya masih downtrend ya. Terus ini sebelumnya kan dia uptrend ya. Nah ya, dia sebenarnya uptrend keluar, habis itu sempat uji, ternyata dia mau masuk ya, tapi tidak kuat untuk masuk ke dalam, pada akhirnya dia didorong ke bawah ya. Jadi di sini ada dua arah, atas sama bawah. Jadi sekarang posisinya masih dalam posisi downtrend ya, tapi belum sepenuhnya, cuma bentuk aja ya, bentuk aja tapi belum 100%. Kecuali posisinya dia turun lagi dan uji lebih low, berarti sudah kelihatan dia menunjukkan ke bawah ya. Nanti ada waktu baru bahas kombinasi dengan news ya minggu depan. Oke, di kekuatan seller masih ada. Ini saya kasih agak hilangkan dikit karena belum pakai, jadi kita pakai yang ini aja dulu ya. Jadi setelah news ya, atas bawah dia sikat ya, sebenarnya sudah saya bahas di komentar. Kalau udah biru cepat-cepat ambil TP selnya ya. Oke, itu emas penutupan masih sell. Selanjutnya untuk minyak ya, minyak penutupan semalam momentum buy lagi, masih ada kekuatan bullish ya. Ya, kalau kalian ada buy di saat
pagi-pagi di saat saya analisa ya, karena ada buy di 72 40 atau 50, berarti sudah lumayan running ya. Ini sudah capai target. Setelah dia breakout ini, dia naik sesuai target juga hanya di sini ya. Ini standarnya, ini sudah capai. Oke, ini juga capai, tinggal ini yang ketiga belum capai, hanya sekitar 75. Dan kita bisa lihat candlenya, candle di sini kan sempat ya terjadi sideways ya, sangat lucu ya dia candlenya begini ya, karena di sini dia berada di demand, jadi terjadi berlawanan ya. Jadi keluar masuk di sini kita bisa lihat ya, sudah break, ambil kembali lagi, break lagi, kembali lagi, break, ambil kembali lagi, pada akhirnya tutup break juga ya setelah dia break ya. Jadi masih bertahan di dalam di luar demand ya, masih bertahan. Jadi tinggal tunggu waktu dia jebol trendline sini. Kalau dia sudah breakout, ada potensi minyak akan teman. Cuma tunggu waktu aja. Karena gini, karena Iran mereka juga organisasi OPEC, mereka berusaha untuk membuat minyak harga tinggi ya. Jadi mereka selalu buat rekayasa ya di situ. Cuma nggak tahu kapan dia akan tutup man. Cuman ya lagi tanda-tanda aja. Terus semua tergantung hampa ya. Hampa setelah dia bullish engulfing di sini, dia tempat reject ke atas ya. Jadi kalau hampa ini dia bisa mendorong naik lebih tinggi ya, bisa naik lebih tinggi, breakout ini ada posisi bisa ke 80 ya. Kalau satu kan sudah sangat dipaksain naik ya, jadi dia kalau kelihatannya dia mau koreksi, kalau dia koreksi nggak terlalu dalam itu aman, jadi bisa penutupannya kekuatan bullish masih ada. Kalau dia koreksi terlalu dalam, artinya kekuatan bullish udah nggak ada, itu bahaya, jadi bisa lanjut turun lagi. Oke, selanjutnya untuk bahas apa ya, Nasdaq. Oke. Nasdaq posisinya penutupannya masih momentum bearish ya, masih bearish. Dan dilihat setelah dia turun, pada akhirnya dia mulai koreksi ke atas ya. Ini koreksi hanya seperempat aja karena di sini ada resisten, jadi dia sempat di break habis itu dong ke bawah lagi. Tapi ini posisinya lagi seimbang ya, di H1 Nasdaq lagi berusaha mau crossing ya, golden, habis itu mau uji ke atas ya. Tapi ya seberapa kuat dia bisa mendorong ya. Terus data ekonominya juga bagus ya. Ya. Jadi sekarang kalau di hampa masih belum ada kekuatan ya, masih tahap bertahan ya. Terus daily bisa lihat sudah ada namanya penutupannya hijau, jadi buy-nya sudah masuk cuma belum kuat ya. Ini belum kuat, jadi tetap hitung momentum sell. Kekuatan sell ini kelihatannya ini waktunya dia mau cari koreksi ya. Ini kan high-nya, jadi dia perlu cari namanya low high ya, dia high atau buat kayak gini lagi nah, begini, jadi perlu cari begini ya. Seberapa tinggi dia akan cari, baru dia turun lagi. Jika momentum sell masih lanjut ya, kalau gak lanjut dia akan terjadi double top di sini. Jadi dia kan udah beberapa hari turun ya, 5 hari, dan minggu ini dia turun ya. Selanjutnya tinggal tunggu dia tutup momentum buy, tinggal cari buy aja ya. Jadi tinggal sabar aja. Oke. Selanjutnya kita bahas Bitcoin. Ada Bitcoin sini. Oke, Bitcoin sempat dia
naik dong ke bawah lagi, habis itu kondisi sideways. Jadi di A1 ini Bitcoin sementara masih sideways ya. Jadi masih tunggu lagi ya, Bitcoin masih tunggu lagi, nggak tahu apa yang ditunggu. Jadi kondisi Bitcoin ini masih belum jelas ya, belum punya arahan, panduan belum ada, mau naik atau turun masih belum jelas. Jadi sentimennya masih ragu-ragu, jadi masih bertahan ya. Kalau di H1 ini sementara kekuatan bull duduk ya, sudah duduk. Jadi ini sementara saya kasih momentumnya hilangkan dulu karena agak ini ya, agak seimbang, momentum sideways aja ya. Jadi arahnya masih ragu, antara di mau naik sama turun masih belum ada kekuatan kuat ya, masih selalu berlawanan ya. Jadi bisa lihat dari ini ya, sejadian naik tinggi di sini terjadi naik turun ya. Jadi belum ada namanya lanjut turun atau naik lagi, gak ada lagi. Jadi kondisinya flat di sini ya. Situ. Ya, gak kayak ini lagi dia naik terus itu ya. Ada lagi. Jadi ini kita kasih baru ya. Kalau saya ambil dari sini, salah. Oke, ambil pas seperti begini posisinya ya. Ini lagi beraplik, belum ada kondisi mau naik tinggi atau turun. Oke, terus kita kembali lagi bahas minyak ya. Minyak ini naik ya. Jadi apalagi kan pas sudah penutupan, jadi kan ada namanya hari ini Minggu ya, dan geopolitik perang di Laut Merah kan masih panas nih. Jadi kalau ada berita yang sangat pengaruh dengan minyak, jadi minyak bisa penutupannya naik ya. Jadi ada gap juga situ, gak tahu berapa tinggi dia akan naik, karena di situ mereka akan bahas lagi ya. Tiap minggu atau Sabtu pasti ada terjadi apa-apa, cuman nggak tahu ada dampak atau tidak. Kalau dampak nih minyak bisa ada gap juga ya. Jadi udah lumayan dapat, oke. Dan sampai di sini aja, semoga bermanfaat dan bye bye.